Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nomor kelompok kami, kelompok 6, izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teknik tes standar dan teknik buatan guru. Yang pertama, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Misbahul Munir, lalu Syafa Ma'adani, dan Muhammad Irfansyah. Selanjutnya, yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Misbahul Munir. Persilakan. Yang pertama adalah sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai teknik tes standar dan tes buatan guru, kita terlebih dahulu mengetahui apa standar dan tes buatan guru. Tes standar secara sempit pengertiannya adalah tes yang disusun oleh satu tim ahli atau disusun oleh lembaga yang khusus menyelenggarakan tes secara profesional. Tes ini dapat digunakan dalam waktu yang relatif dan dapat diterapkan pada beberapa objek mencakup wilayah luas. Selanjutnya adalah pengertian dari tes buatan guru, yaitu tes yang disusun sendiri oleh guru yang akan mempergunakan tes tersebut. Tes ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta. Selanjutnya, adalah jenis-jenis dari tes standar. Jenis-jenis ini ada dua, itu tes bakat dan tes prestasi. Yang tes bakat merupakan tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan umum dan memprediksi performa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah tes prestasi. Tes prestasi dibagi dua, yaitu tes prestasi acuan norma dan tes prestasi acuan kriteria. Yang tes prestasi acuan norma adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui posisi kemampuan seseorang dibandingkan dengan temannya di kelas tersebut. Yang tes prestasi acuan kriteria adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dibandingkan dengan kriteria yang sudah dibuat terlebih dahulu. Selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok kami. Selanjutnya yaitu ada perbandingan tes standar dan tes buatan guru. Yang pertama, tes standar yaitu didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di suatu negara. Jadi dilakukan secara menyeluruh. Sedangkan tes buatan guru yaitu didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Yang kedua yaitu mencakup aspek yang luas dan pengetahuan atau keterampilan dengan hanya sedikit butir tes untuk setiap keterampilan atau topik. Sedangkan tes buatan guru yaitu mencakup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. Yang ketiga, disusun dengan profesor, pembahas, serta butir tes. Sedangkan tes buatan guru yaitu biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan orang lain. Yang keempat yaitu menggunakan butir-butir tes yang telah. Apakah suaranya masih putus-putus? Masih.
Sebentar. Apakah masih putus-putus? Masih. Apakah masih putus-putus? Sudah mendingan. Oh, iya. Saya teruskan ya. Yang keempat yaitu menggunakan butir-butir tes yang sudah dicobakan atau tryout, dianalisis dan direvisi sebelum menjadi sebuah tes. Sedangkan tes buatan guru yaitu jarang menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan, dianalisis, dan direvisi. Yang kelima yaitu tes standar mempunyai reliabilitas yang tinggi, sedangkan tes buatan guru mempunyai reliabilitas rendah atau sedang. Yang keenam yaitu digunakan untuk seluruh negara dan tes buatan guru terbatas oleh kelas tertentu. Contoh dari tes buatan guru yaitu misal pada saat mau ulangan. Slide selanjutnya. Kegunaan tes standar secara garis besar yaitu yang pertama membandingkan prestasi belajar dengan pembawaan individu atau kelompok. Yang kedua yaitu membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai bidang studi untuk individu atau kelompok. Yang ketiga membandingkan prestasi siswa antar sekolah atau kelas. Dan yang keempat yaitu mempelajari perkembangan siswa dalam suatu periode waktu tertentu, seperti UTS atau U-nya. Selanjutnya yang kegunaan tes standar secara singkat yaitu jika ingin buat perbandingan dan jika banyak orang yang akan memasuki suatu sekolah tetapi tidak tersedia data tentang calon tersebut. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Gifari. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu kegunaan tes buatan guru secara universal. Yang pertama yaitu menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. Jadi guru membuat tes ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh para peserta didik memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan apakah suatu tujuan itu telah dicapai. Jadi ada untuk mengetahui output dari hasil pembelajaran yang sudah diberikan untuk memperoleh suatu nilai. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu kegunaan secara gabungan ya tes standar dan tes buatan guru. Yang pertama yaitu untuk mengadakan diagnosis terhadap ketidakmampuan siswa. Jadi guru dapat mengetahui mana siswa yang sudah memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan atau siswa yang belum memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan. Jadi guru dapat mendiagnosis secara dini. Selanjutnya yaitu menentukan tempat siswa dalam suatu kelas atau kelompok. Jadi pembagiannya misalnya ada kelas A yang siswa unggul, B yang cukup unggul, dan C yang butuh untuk perhatian yang lebih. Jadi guru lebih mengetahui di mana siswa ini akan ditempatkan dan dikelompokkan. Selanjutnya yaitu memberikan bimbingan dalam pendidikan pemilihan jurusan. Jadi guru mengetahui bakat siswa ini di mana dan selanjutnya lebih cocok di jurusan yang mana. Lalu memilih siswa dalam program-program khusus. Jadi siswa yang mempunyai bakat tersendiri itu diplotkan di dalam beberapa program-program khusus yang sudah dibuat oleh guru tersebut. Selanjutnya.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada sanggahan maupun pertanyaan dapat disampaikan. Saya persilahkan, monggo. Monggo, siapa yang mau bertanya? Saya Mas Kartika. Ya, monggo. Ya, tadi yang dipresentasikan di slide-slide awal itu yang pengertian apa ya, pokoknya yang disampaikan oleh saudara Misbahul Munir bahwa yang menyatakan gimana, aku langsung tanya aja ya teman-teman pada kelompok terdengar suara saya nggak kelompok 6? Terdengar. Benar. Tadi yang dibicarakan oleh Misbah, dia bilang di slide-slide yang awal itu bunyinya tes ini dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama dan dalam jangkauan yang luas. Nah, itu contohnya implementasi dalam pelajaran itu seperti apa? Udah itu aja, terima kasih. Mungkin bisa dibukakan slide-nya yang bagiannya Misbah tadi. Terima kasih ya. Bagian yang mana ya, guys? Yang dibacakan oleh Misbah, pokoknya aku lupa ya. Yang awal apa? Masih pengertian, no? Ya, Saf. Oh, Kak. Nah, itu yang tes standar secara sempit, yang kalimat terakhir, tes ini dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama dan diterapkan di beberapa objek mencakup wilayah yang luas. Itu contoh implementasinya bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nanti ya, Mbak. Aku. Oh iya. Saya. Aku. Ya. Siapa dulu? Terserah siapa. Silakan Bu. Aku mau tanya, kan tadi udah dipaparin mengenai perbedaan tes standar sama tes buatan guru. Nah, menurut kelompok kalian tuh ada kekurangannya nggak? Kalau ada, tolong jelaskan kekurangannya itu apa aja. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi. Saya. Ya. Saya mau tanya di bagian Apa? itu tadi, kegunaan tes standar sama tes buatan guru. Kan tadi salah satunya ada untuk menentukan jurusan toh. Nah, terus di poin terakhir itu kan ada program-program khusus. Nah, contohnya program-program khusus itu seperti apa ya? Oke, Mbak.
izin menjawab pertanyaan dari Mbak Syasha Agris mengenai jurusan yang dimaksud dalam poin-poin yang terdapat dalam kegunaan tes standar dan tes buatan guru. Di sini jurusan yang dimaksud adalah jurusan yang sesuai dengan pembelajaran yang sesuai minat dari peserta didik tersebut. Misalnya peserta didik tersebut mahir dan minat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi guru sudah mempersiapkan jurusan-jurusan sendiri seperti misalnya ini diplotkan di dalam kursus-kursus bahasa Indonesia untuk lebih mengasah dirinya agar dapat menjadi mengembangkan dari pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Jadi misalnya ada fisika, kimia atau lain sebagainya itu bisa dimasukkan dalam misalnya jurusan yang berbau dengan IPA, biologi dan lain sebagainya gitu. Sama halnya juga dengan misalnya pelajaran sejarah atau lain sebagainya. Paham, Mbak Sasa Agris? Paham. Ya, paham. Terima kasih ya. Ya. Sebentar ya teman-teman, kami diskusi dulu. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rahma. Menurut kelompok kami, keuntungan dari tes standar yaitu tes tersebut kan karena sudah diketahui reliabilitas yang tinggi, maka dapat digunakan dengan lebih nyaman gitu Mbak. Dan juga digunakan dapat digunakan secara bersama-sama secara keseluruhan gitu. Kemudian keuntungan dari tes buatan guru yaitu guru dapat dengan langsung mengetahui kemampuan peserta didik pada saat proses pembelajaran itu juga. Misalnya pada saat misalnya pada saat guru ingin mengetahui kemampuan peserta didik, itu guru ingin melakukan ulangan gitu loh Mbak. Jadi guru itu langsung membuat soal-soal yang kemudian kan biasanya kalau dulu itu di saya langsung dikoreksi, jadi tahu hasil akhirnya secara langsung gitu Mbak. Apakah bisa dimengerti?
Tadi pertanyaannya dari Mbak Kartika, tes standar dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama dan dapat diterapkan pada beberapa objek mencakup wilayah yang luas. Seperti itu ya, Mbak? Contoh dari dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama dan diterapkan pada beberapa objek wilayah yang luas ya, Mbak? Ya, betul. Implementasinya gimana kalau dalam pembelajaran? Kalau implementasinya itu seperti kalau yang di Indonesia itu seperti ujian nasional. Itu kan ujian nasional bisa digunakan dalam waktu yang relatif lama dan mencakupnya itu wilayahnya luas, seluruh Indonesia, begitu Mbak. Apakah bisa dimengerti? Oh ya, ya terima kasih Mas Misbah. Kalau ada yang mau menambahkan silahkan.